Perkenalkan, kami adalah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Mataram, program studi Teknik Sipil. Kami di sini akan mempresentasikan hasil pekerjaan kelompok kami tentang TB irigasi. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rahmat Rizky dan teman saya samping kanan Yang pertama dan samping kiri Saudin. Oke, sekian perkenalan kami. Akan dilanjutkan dengan pemateri pertama. Oke, saya akan membacakan materi pertama, deskripsi singkat tentang jaringan irigasi. Perencanaan daerah irigasi ini diperuntukkan untuk masyarakat yang bergerak pada bidang irigasi, baik untuk mereka yang bekerja pada konsultan maupun pada birokrasi untuk pengelolaan diklat pada tingkat dinas, PU, kabupaten atau kota, dinas PU provinsi atau balai wilayah, sungai untuk ditindaklanjuti dalam penyusunan perancangan. Perencanaan peta-petak merupakan kegiatan awal perencanaan irigasi. Perencanaan peta-petak irigasi diperlukan peningkatan efisiensi. Irigasi dapat berperan sebagai salah satu cara yang sangat strategis untuk memecahkan masalah kelangkaan air, baik di sektor pertanian maupun sektor lain yang terkait. Perencanaan yang dapat dilakukan sebagai berikut. Perencanaan peta-petak adalah kegiatan awal perencanaan irigasi. Pada taraf perencanaan ini merupakan tata letak pendahuluan yang memperhatikan atau menunjukkan: 1. Lokasi bangunan utama, 2. Trase jaringan irigasi dan jaringan pembuang, 3. Batas-batas perkiraan luas petak dalam hektar jaringan irigasi dengan petak primer, petak sekunder, petak tersier, serta daerah yang tidak diairi. 4. Bangunan-bangunan pada jaringan dan pembuang pelengkap dengan fungsi dan tipenya. 5. Konstruksi lindung terhadap banjir dan tanggul. 6. Jaringan jalan dengan bangunan-bangunannya. Akan melanjutkan pemateri dari teman saya Rahmat Rizky. Perencanaan peta-peta terdiri dari pembuatan peta-peta skala 1:2000, pembuatan skema irigasi, pembuatan skema bangunan pemilikan sementara. D. Pembuatan daftar elevasi muka air di saluran pemilikan sementara. Penentuan lokasi bangunan serta letaknya saluran primer, sekunder, dan sistem dalam jaringan irigasi yang direncanakan. Penentuan elevasi muka air. Material perencanaan peta-peta. Masalah yang harus diperhatikan: jaringan irigasi harus berada di tempat tertentu sehingga sawah yang tinggi dan sejauh dapat diairi. B. Jaringan irigasi harus berada pada batang pemilik tanah sehingga pemilik tanah tidak terpecah-pecah. C. Saluran memotong bukti harus diperhitungkan untuk ruginya bila dibandingkan dengan melalui garis tinggi. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Salahuddin. Kebutuhan air di sawah. Kebutuhan air di sawah untuk tanaman padi ditentukan oleh faktor-faktor berikut. Yang pertama, cara penyiapan lahan. Yang kedua, kebutuhan air untuk tanaman. Yang ketiga, perkolasi dan rembesan. Keempat, pergantian lapisan air. Dan yang terakhir, curah hujan efektif. Besarnya kebutuhan air di sawah bervariasi menurut tahap pertumbuhan tanaman dan bergantung kepada cara pengolahan. Besarnya kebutuhan air di sawah dinyatakan dalam milimeter per hari. Besarnya kebutuhan air di sawah untuk tanaman ladang dihitung seperti pada perhitungan kebutuhan air untuk tanaman padi. Ada berbagai harga yang dapat diterapkan untuk kelima faktor di atas. Setelah pembuatan peta-peta, selanjutnya kita membuat sebuah skema daerah jaringan irigasi. Seperti yang telah kita rencanakan, skema ini kita buat berdasarkan hasil
pembuatan peta petak dengan skala 1:2000. Dan dalam pembuatan peta ini kita harus melihat segala aspek kriteria perencanaannya sehingga dapat terlaksana sesuai dengan rencana yang ditargetkan. Setelah kita pastikan semua aspek tersebut sudah terpenuhi, kebutuhan menentukan elevasi tertinggi untuk penempatan bendungannya agar arah aliran air dapat mengalir secara merata ke setiap petak persawahan. Sekian video presentasi dari kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Tetap stay di rumah Jaga kesehatan. Tetap pakai masker. dan sampai jumpa lagi. Bye See you. bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Pak dosen, terima kasih.